Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barakah ini kembali kita melanjutkan kaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah mudahkan sampai hatam juz 28, dan kita masih di suratul Mujadilah awal juz 28. Seperti yang diingatkan dari awal bahwa juz 28 adalah konsep tarbiyah syakhsiyah Islamiyah, ya. Konsep pembinaan kepribadian Muslim untuk menuju kepada tarbiyah usrah muslimah, ya. Pembinaan rumah tangga Muslim. Ya. Selanjutnya untuk menuju kepada tarbiyah al-mujtama'il muslim, pembinaan masyarakat Muslim. Sehingga dari Al-Mujadilah sampai At-Tahrim, semua temanya akan berputar ataupun fokus kepada 3 tema besar ini. Ya, tentu salah satu tambahannya adalah membentuk 3 ini, umat Islam harus menghadapi musuh-musuhnya, baik dari kalangan ahlul kitab, musyrikin, dan al-munafiqin. Terakhir kita pada ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya. Itu ayat yang ke-11. Ya. Maka di ayat ke-11 ini seperti umumnya yang sudah dipahami adalah konsep di dalam membina kepribadian Muslim. Ya. Kepribadian yang berilmu, yang cinta ilmu. Ya. Sehingga dari ayat inilah sangat populer fadilah mencari ilmu, yaitu akan mengangkat derajat kaum muslimin itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tentu sangat banyak contoh sejarah Islam yang menggambarkan manusia-manusia yang tadinya tidak diperhitungkan sama sekali, tapi karena ilmunya maka menjadi manusia yang sangat bermanfaat buat umat. Ya. Baik sifatnya jama'i, komunal, ya, yaitu umat Islam itu sendiri. Ya. Umat Islam itu sendiri unggul dalam berbagai macam keilmuan, bahkan termasuk militer, ya. Tidak terlepas karena semangat belajar, maupun secara pribadi-pribadi. Ya. Ya, alhamdulillah kita diperkenalkan dalam pembukaan misalnya tilawah, selain Hafiz an Asim misalnya, ya, ilmu qiraat itu semuanya tokoh-tokohnya adalah para budak. Ya. Budak itu di dalam masyarakat kelompok kelas bawah, ya. Jadi kalau ibaratnya pembantu rumah tangga
disebut dengan kelompok kelas bawah. Kalaupun andai kata sekarang ini ada budak, itu lebih di bawah lagi. Karena budak itu tidak memiliki dirinya. Tapi betapa banyaknya para budak-budak di zaman dahulu yang ya, menjadi ulama, menjadi menjadi pemberi warna terhadap umat ini. Karena Islam tidak mengenal perbedaan, tidak mengenal kasta. Al-ilmu lil jami'. Ilmu itu harus milik semua orang. Ya. Nggak ada kalau kelompok ini boleh belajar ini, kalau kelompok ini nggak boleh belajar ini, enggak. Semua ilmu milik semua orang yang berminat. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Sehingga suatu saat Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan seorang gubernur yang secara penampilan tidak meyakinkan itu seorang gubernur. Tapi begitu diyakinkan oleh para pembantunya bahwa ini seorang gubernur, baru Umar teringat sebuah ayat atau sebuah hadis yang mengatakan, ya, Allahu innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Umar teringat sebuah sabda Rasulullah, sungguhnya Allah mengangkat satu kaum dengan Al-Quran ini. Siapa yang belajar Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya. Dan siapa yang menjauhkan diri dari Al-Quran, Allah akan merendahkan. Bahkan seorang ulama yang sangat terkenal disebut dengan Al-Hasan Al-Basri, ya, adalah dari orang tua yang budak dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Ummu Salam. Nah, siapa saja yang belajar, yang mencari ilmu, insya Allah Allah akan buka Allah akan angkat derajat. Kemudian di dalam ayat ini juga ada pesan membangun masyarakat Islam. Al-Mujtama'ul Islam. Ataupun istilahnya Al-Jama'atul Islamiyah. Di dalam Islam, ya, yang disebut dengan masyarakat Islam atau jamaah Islamiyah itu adalah bukan sekedar jumlah umat Islam, bukan sekedar kumpulan masyarakat Islam. Inilah yang menjadi PR kita. Kita boleh berbangga di negeri ini mayoritas Muslim. Tapi apakah bisa disebut mujtama Islami? Ya, mungkin dengan nilai 5 atau 6 sih insya Allah. Ya. Tapi belum yang diinginkan oleh Al-Quran. Ya. Maka Al-Quran menginginkan sebuah mujtama Islami itu adalah masyarakat yang tersatukan oleh satu pemimpin dan tersatukan oleh sebuah
visi dan misi yang sama. Enggak satu ke kanan, satu ke kiri, satu nyamping, satu ke belakang. Jadi betul-betul satu untuk satu tujuan. Ya Allah alam, kita tetap harus yakin ya, walaupun secara logika apa iya di zaman seperti ini bisa terbentuk mujtama Islam. Ya, karena ada konsepnya dari Al-Quran, maka kita yakin aja. Ya. Kita katakan biiznillah, dengan seizin Allah, insya Allah mujtama Islami itu atau al-jama'atul Islamiyah, ya, walaupun terkadang istilahnya saja sudah ditakuti oleh orang-orang munafikin, orang Yahud, ya. Bagaimana kalau terlaksana, ya. Tapi saya membayangkan, ya, kalau saja umat ini, ya semua punya kesadaran belajar Al-Quran dengan benar, ya, maka sesungguhnya cita-cita itu akan berproses. Dan kita masih pesimis lagi, ya. Apa iya semua mau belajar, ya, mau belajar Al-Quran seperti ini? Kenapa kita harus berpesimis, ya? Kita nih saat ini yang jumlahnya 70 berapa ini, 75 atau berapa, ya, yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar mau belajar Al-Quran, ya, yang ini bukan, insya Allah bukan kali yang terakhir, ya. Ada Maryam, ada An-Nur, ada Al-Ahzab, ada saat ini juz 28. Siapa yang menggerakkan diri kita ini mau belajar seperti selama ini? Tiap Rabu dan nongkrong seperti ini siapa? Kita nggak berani mengaku, ya karena kesolehan saya, siapa kita? Ya karena orang tua saya, siapa orang tua saya? Ya karena lingkungan saya, gimana lingkungan kita? Ya. Maka tidak ada lain kesabaran, kenikmatan, ya, kesungguhan kita belajar Al-Quran ini, ya, semata-mata fadlan minallahi wa ni'mah, ya, karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga seharusnya kita mengatakan sebagaimana Allah Maha Kuasa, ya, menggerakkan hati kita, mengkondisikan hati kita menikmati kajian ini, ya, maka kita juga harus yakin bahwa Allah juga Maha Kuasa menggerakkan hati semua kaum muslimin selain kita, ya, menggerakkan kaum muslimin selain kita, ya, baik dengan Zoom ini atau dengan Zoom yang lain, sama merasakan seperti kita, ya. Bahwa belajar Al-Quran itu indah, belajar tafsir Al-Quran itu nikmat dan lain sebagainya. Ya. Karena saya tidak menemukan cara yang lain untuk membangun mujtama Islami itu, ya, masyarakat mujtama dari masyarakat Islami itu, ya, kecuali dari Al-Quran ini, ya. Dan Al-Quran yang nyuruh, Al-Quran juga yang memberi satu pedomannya. Ya. Maka insya Allah jika semuanya sadar Al-Quran, ya, minimal mempelajarinya, insya Allah, ya, mujtama Islami itu akan terbentuk sesuai dengan ayat ini, ya, mujtama yang senang terhadap ilmu, ya, sehingga memiliki visi dan misi yang satu. Ya. Selanjutnya memiliki satu pemimpin yang sekaligus pembimbing yang siap didengar dan ditaati. Sami'na wa ata'na. Ya. Yang siap
istilahnya, istilah surat At-Taubahnya itu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Yang siap berwala, siap berloyal. Ya. Saling mencintai, saling tolong menolong, saling menghargai satu dengan yang lain dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Yang terkecil itu apa? Ya, seperti di ayat ini. Ya. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Ya. Yafsahillahu lakum. Ya. Mau berbagi kepada saudaranya ya, untuk hal yang terkecil. Terkecil itu apa? Misalnya di ayat ini berbagi tempat saat menghadiri majelis taklim. Ya. Maklum yang hadir banyak, tempatnya sedikit. Ya. Ada saudaranya yang minta tempat. Ya. Maaf ibu bisa geser dikit, bisa geser ke kanan, bisa ibu maju. Maka seharusnya kaum muslimin yang hidup secara berjamaah, ya, maka dia siap apa? Siap ngalah, ya. Biar saya kesempitan, biar saya jadi nggak bisa sila demi saudara saya bisa duduk. Ya. Ya, kelihatannya sederhana ya, cuma berbagi tempat, ya. Tapi Al-Quran menginginkan kalau kamu mau begitu berarti kamu itu punya apa yang disebut dengan ukhuwah, punya yang disebut dengan ba'duhum awliya'u ba'd, punya sifat yang disebut dengan ruhama'u bainahum, punya yang disebut dengan azillatin 'alal mu'minin, ya. Demi saudara yang beriman nggak apa-apa saya jadi istilahnya nurut banget, suruh minggir-minggir, suruh geser-geser, azillatin 'alal mu'minin. Ya. Dan kelihatannya sederhana, tapi dalam prakteknya belum tentu orang segampang itu. Ya. Ya, ketika saudaranya minta tempat, ya geser-geser dikit, ya maka bisa jadi yang ada adalah makanya yang terlambat, datang dari tadi. Ya, ya bodo amat lah, ya cari tempat sana, jangan di sini. Ya, malah diusir, ya malah orang ditunjuk-tunjuk tuh di pojok sana, jangan sini. Maka itu dikhawatirkan ya menjadi sebuah kondisi hati yang tidak baik ya terhadap saudaranya yang beriman. Menjadi kondisi yang disebut oleh Al-Qur'an wa yamna'unal ma'un. Ya. Menjadi orang yang pelit terhadap orang lain, saking pelitnya ya, memberi sesuatu yang enggak mengurangi apapun dari hartanya. Itu al-ma'un namanya ya. Kalau dia berbagi memang berkurang, katakan duitnya, berbagi tempat tadi, enggak berkurang. Memang berkurang ininya, katakan gengsinya, enggak juga. Yang ada dapat pahala. Tapi kalau memang diri manusia itu punya kecenderungan wayamnaun al-maun, pelit terhadap orang lain, hatta terhadap sesuatu yang sangat kecil nilainya, atau istilah lain yang tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaannya, ya. Sehingga dalam hal ini Allah marah ya, fawailul lil musallin ya, alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaun al-ma'un. Allah marah terhadap 3 manusia ya, yang sholatnya nunda-nunda dulu, yang sholatnya ria, dan yang pelit bahkan untuk hal-hal yang sangat kecil nilainya. Berinfak 500 perak aja ya, nggak mau. Itulah yang disebut dengan wayamnaun al-ma'un. Berbagi tempat ya kepada saudaranya nggak mau, gimana berbagi yang lain-lainnya ya. Karena itu Allah ingatkan di ayat ini ya, bahwa kondisi masyarakat
itu baik ketika masyarakat itu saling tolong menolong, saling mau berbagi, khusus dalam hal-hal yang kecil, yaitu berbagi tempat duduk, sehingga walaupun kecil, ya Allah pun tetap memberi satu keutamaan. Ya, yafsahillahu lakum. Ya, niscaya Allah akan meluaskan bagimu. Meluaskan apa? Ya apa saja. Ketika Allah nggak menyebut objeknya, berarti itu luas. Bisa luas ilmunya, bisa luas imannya, bisa luas rezekinya, bisa luas hatinya, ya, bisa luas pahalanya, apa saja. Yafsahillahu lakum. Nah, itu kehidupan mukmin antara mukmin. Ya. Allah ingin juga dalam ayat ini mukmin dengan pemimpin. Ya. Dengan pemimpin, itu pada ayat wa idza qilan syuzu fansyuzu. Ya. Jika kamu disuruh bangun, saat itu Rasulullah yang menyuruh sebagian sahabat, ya, kamu bangun ya, kamu duduk di belakang saja. Ini ada sahabat baru datang, ya. Kebetulan sahabat ini ya sebutlah ahlu Badr. Ya. Dulu pejuang-pejuang Badr yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ya. Maka bagi sebagian sahabat yang memang ya istilahnya demi ketaatan saya kepada Rasulullah, demi cinta saya kepada Rasulullah, jangankan cuma suruh bangun, suruh pindah, lebih dari itu kami juga siap, ya. Jadi fokusnya kepada Rasulullah sebagai pemimpin, ya. Maka sebagian sahabat ya ringan, wa idza qila syuzu fansyuzu, ya udah ringan. Ya. Tapi bagi sebagian sahabat yang ketika disuruh bangun, dia tidak melihat siapa yang nyuruh saya bangun. Ya. Dia melihatnya, kenapa saya suruh bangun? Ya, repot hidup kalau begitu. Ya. Kemudian untuk apa saya suruh bangun? Begitu dihasilkan jawabannya, ya, didapatkan jawabannya. Oh, ternyata saya suruh bangun hanya untuk si fulan itu. Udah langsung kesel hatinya. Lihat deh. Kemudian si fulannya mana? Ya Allah, si fulan itu hanya demi dia saya suruh bangun. Fulannya itu ahlu Badr. Ini pemimpin yang nggak adil, ini pemimpin yang tidak tahu diri dan seterusnya. Akhirnya gara-gara cuma suruh bangun gitu doang, ya. Lagian sahabat itu juga udah dari tadi duduknya, ya. Lagian juga nggak ada kerugian apapun, ya. Tapi begitulah ketika sebuah anggota masyarakat itu tidak menghargai pemimpinnya, ya, maka dia tidak melihat perintah berdiri itu sebagai suatu kemuliaan ketika dilaksanakan dari pemimpin. Tapi dia hanya berpikir untuk apa, untuk siapa, jadilah kesel. Ya. Akhirnya orang-orang itu terjerumus dalam kemunafikan. Wah, saya harus apa itu istilahnya? Saya harus apa istilahnya oposisi gitu ya, kelihatannya memang menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di dalam hatinya dia tidak ingin tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi sebuah akhlak yang membahayakan. Ya. Oleh karena itu, memang adab seperti ini atau akhlak seperti ini banyak diungkapkan oleh Al-Quran ketika membahas tentang iblis. Ya. Iblis itu kenapa menjadi pembangkang? Karena dia ketika mendengar usjudu li Adam, sujudlah untuk Adam. Ya. Pakai dikaji, ya.
memang Adam itu siapa? Ya. Dan saya siapa? Ya udah. Jadi jawabannya apa? Asjudu liman khalaqta tina, katanya. Masa saya sujud untuk manusia yang diciptakan dari tanah? Saya dong yang lebih hebat. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Jadilah cuma gara-gara sujud, ya. Urusan sujud yang mungkin cuma beberapa menit jadi makhluk yang terlaknat. Inna alaika la'nati ila yaumiddin. Beda malaikat. Usjudu li Adam. Ini dari Allah. Pokoknya kalau dari Allah itu semua yang terbaik. Dia nggak mikir kenapa harus sujud. Kenapa dia yang harus disujudi. Kenapa bukan nyuruhnya ke saya yang di. Nah, jadi qulna lil malaikah usjudu li Adam fasajad. Udah selesai urusan. Sedangkan iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Kan dalam sejarahnya pada ayat wa idza qila syuzufan syuzu itu menjadi cuma urusan bangun atau pindah tempat duduk saja jadi urusan besar, ya. Jadi urusan pembangkangan, jadi urusan kemunafikan, ya. Jadi urusan akhirnya orang-orang yang menolak untuk bangun itu akhirnya berkolaborasi dengan kaum Yahudi. Cuma salah satunya cuma masalah pindah tempat saja, bangun. Fulan, kamu bangun ya, biar tempatmu ditempati oleh saudara kita yang baru datang. Cuma sederhana sebetulnya, ya. Tapi ketika dibaperin dengan baper yang merusak akidah, maka itu sangat bahaya. Karena itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Karena itu dalam konteks seperti ini, diangkatnya derajat orang beriman itu selain karena ilmu, walladzina utul ilma, juga karena keimanannya. Keimanan kepada Allah, keimanan kehidupan di dalam berjamaah, ya, bersama orang-orang beriman. Ya. Nah, karena itu di ayat berikutnya, ya, Allah mengajarkan kepada orang beriman, ya, ayo terbiasa menghormati, ya, manusia yang sudah dipercaya oleh umat sebagai pemimpin. Ya. Khusus saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ayatnya mengatakan, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, idza najaitumur rasul, jika kamu ingin bertemu secara empat mata dengan Rasul, ya. Apakah untuk konsultasi, apakah untuk silaturahim, ya, apakah untuk curhat, ya, faqaddimu, ya, baina yaday najwakum shadaqah, maka hendaklah kamu bersedekah dulu. Dzalikum khairul lakum, dzalika khairul lakum. Dengan demikian itu akan lebih baik bagimu, wa athhar, dan lebih suci. Fa illam tajidu, jika kamu tidak mendapatkannya, fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Ibaratnya kalau mau bertemu empat mata dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bayar tiketnya, itu ya. Tiketnya apa ya? Sedekah. Ya. Lihat mana ini ada orang fuqara masakin, ya. Nggak ditentukan sedekahnya, ya. Mampu 2.000 perak, 2.000 perak, mampu
5.000 dan seterusnya. Ya. Maka dengan akhlak seperti itu Allah jamin dengan dua kebaikan, khairul lakum wa afdal. Itu membawa kebaikan dan membawa kesucian. Ya. Jadi pemimpin itu akan terhormati ataupun tertaati di dalam hati orang beriman itu ya, dengan perasaan yang tinggi ya. Baik kepada pemimpinnya maupun kepada siapa yang memerintahkan manusia itu taat setia kepada seorang pemimpin. Memerintahkan di dalam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena tidak mustahil seorang pemimpin itu ya, apalagi yang ikhlas, ya, pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang takut kepada Allah, ya, itu kalau boleh dia akan melarikan diri dari ya, amanah kepemimpinan. Ya. Bahkan bila perlu andai kata suruh bayar ya, ini saya kasih nih katakan 10 juta, buat apa ya? Tolong saya jangan diangkat sebagai pemimpin. Ya, saya mau jadi kaum muslimin yang biasa-biasa aja dah. Ya. Jangan yang berada di dalam tampuk pimpinan seperti ini. Andai kata bisa begitu, itu pasti dilakukan oleh orang-orang yang ikhlas. Ya. Jadi pemimpin yang ikhlas itu biasanya dia memimpin tidak ada lain karena amanat dari kaum muslimin itu sendiri. Ya. Sehingga istilahnya taklifun la tashrif. Kepemimpinan itu ya nggak ada keren-kerennya. Yang ada adalah tantangan yang berat. Ya. Nah itu contoh pemimpin yang pasti amanah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah menginginkan hendaklah kamu tunjukkan ketaatanmu kepada Allah dengan mentaati kepada pemimpin itu. Ya. Ya. Salah satunya ketika kamu bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hendaklah kamu bersedekah dulu. Ya. Bersedekah siapa yang nyuruh? Ya Allah. Jadi karena Allah yang nyuruh ya udah. Maka Ali bin Abi Thalib lah yang udah nggak mikir apa-apa. Oh ternyata prosedurnya seperti itu. Ya udah, walaupun saya ini menantunya, ya, walaupun saya ini suami dari putrinya, ya, kalau saya ingin ketemu ya saya bersedekah. Ya. Para sahabat yang lain saat itu, ya, apakah ada yang memang lagi belum ingin ketemu, ada yang ingin ketemu, ya, nanti aja lah. Masa mau ketemu aja ya. Jadi yang dipikirin lagi-lagi materi perintahnya. Ya. Kenapa sih harus sedekah dulu? Ya. Padahal juga sedekahnya kan nggak ada ketentuannya kalau dipikir-pikir. Ya. Akhirnya nggak mau menemui Rasulullah hanya karena ada sedekah itu. Akhirnya ayat ini cuma bertahan kurang lebih setengah hari. Ya. Setelah setengah hari, ya, ayat ini mansukh, ya, dihapus. Ya karena dihapus ya berarti ya udah kalau mau ketemu udah ketemu aja sana aja nggak usah pakai sedekah-sedekahan. Karena sudah dimansukh. Ya. Maka dalam sejarah dikatakan ayat inilah yang masa berlakunya terpendek. Satu-satunya sahabat yang pernah melaksanakan hanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kalau sudah mansukh, buat apa lagi masih kita baca, masih kita hafal ya ayyuhalladzina amanu
idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ya. Maka kaitannya dengan ayat 11 tadi. Ya. Tarbiyah menghormati, menjunjung tinggi, ya, siap taat dan mendengar kepada pemimpin. Ya. Walaupun pemimpin sentralnya belum ada. Ya. Sentralnya belum ada. Seharusnya ada tuh ya. Satu pemimpin yang harus ditaati oleh seluruh kaum muslimin sedunia. Ya. Ya. Maka ini seharusnya menjadi suatu apakah cita-cita, ya, kesadaran, ya, di waktu yang sama jadi musibah. Ya. Musibahnya apa? Belum semua kaum muslimin sadar, ya, tema seperti ini. Tema, ya, pemimpin umat Islam yang sedunia mana? Ya. Sekedar jangankan bercita-cita, berkeinginan, sekedar sadar bahwa dirinya sebagai sebuah komunitas itu belum ada pemimpin sentralnya, sadar aja ya, itu tidak dimiliki. Kenapa? Ya karena ketidakpahamannya terhadap Al-Quran itu sendiri. Nasoro punya pemimpin sentral, Hindu punya pemimpin sentral, sedunia Buddha, ya. Wah, semua pemimpin sentral. Keprofesian punya pemimpin sentral. Ya. Cukuplah orang jadi dokter, maka dia terikat oleh apa yang disebut dengan Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Ya, jadi apa? Jadi pengusaha ada pemimpin satu. Ya. Nah, ini umat Islam ya, yang agamanya mengatur semua kehidupan, nggak bisa-bisanya nggak ada pemimpin. Ya. Ya, memang kita boleh menyalahkan. Ya memang ini by design. Ya, memang umat Islam itu dibuat seperti itu. Ya, itu betul ya. Tapi juga kita harus sadar. Ya, kenapa kita mau didesain-desain seperti itu? Ya, ya, kalau memang kita nggak mau, ya udah, ya, buang aja tuh desain-desain. Tapi masalahnya belum semua paham ya, tema seperti ini, tema bahwa umat ini harus ada pemimpinnya. Ya. Kalau nggak ada pemimpinnya, ya udah latihan deh, ya. Latihan taat kepada pemimpin-pemimpin yang mungkin sifatnya regional gitu ya, terbatas gitu ya. Ini ada 1 juta kaum muslimin berusaha ngumpul ya. Nah, kamu ya pemimpinnya ya. Kamu saya siap mendengar dan taat kepadamu. Yang sana juga punya istihad yang sama. Maka insya Allah kalau semuanya ikhlas ya, maka tidak mustahil kelompok-kelompok kaum muslimin dengan pemimpinnya masing-masing bisa bersatu. Ya. Dan kalau saja bersatu, pasti pemimpinnya seperti sholat jamaah. Fadal, antum aja yang maju, antum aja yang maju. Nggak ada yang akan mengatakan saya yang jadi imam ya. Ketika semuanya berada dalam posisi yang sama dalam sholat jamaah itu kan pasti tawaduan antara tawaduan dan menghindarkan ya. Ya, sambil megang tenggorokannya, Afwan lagi kurang sehat ya. Padahal emang nggak mau aja ya. Emang lain jadi makmum sama jadi imam itu tantangannya beda. Kalau bukan karena pahala, nggak ada orang mau jadi imam ini repot banget jadi imam itu ya. Yang lain diem di sendiri teriak-teriak. Nah itu juga yang berlaku dalam sebuah kepemimpinan. Ya. Maka ya, kalau ayat 11 itu menjelaskan tentang ya, pentingnya kepemimpinan dalam kehidupan umat, maka ayat 12 pentingnya memuliakan
menjunjung tinggi seorang pemimpin, ya, demi seorang pemimpin yang katakan masyru', ya, yang legal bagi kaum muslimin, ya, nggak apa-apa kalaupun harus, ya, bayar dulu mau ketemu, ya, ini sekedar pengandaian, ya, andai kata harus begitu nggak apa-apa. Maka Allah katakan, ya, menjunjung tinggi pemimpin, menghormatinya, ya, memuliakannya dan seterusnya, itu juga punya dampak pembinaan pribadi yang baik. Dzalika khairul lakum wa athhar. Ya, akan bawa kebaikan. Kebaikannya seperti apa? Enggak disebut. Umum deh pokoknya, ya. Ya, tentu wabil khusus kebaikan, ya, dalam menjaga terbentuknya umat Islam yang solid, ya. Umat Islam yang siap menghadapi, ya, sebuah gerakan yang disebut oleh Al-Quran, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim, ya. Sebuah gerakan yang menginginkan Islam dan kaum muslimin ini benar-benar padam, ya. Nggak ada nilainya apa-apa dalam kehidupan ini, ya. Ya, itu tidak mungkin dihadapi dengan, ya, dengan sekedar ceramah, dengan walaupun itu insya Allah punya peran, ya, itu memang harus dihadapi dengan kesadaran umat tersatukan, ya, tersatukan di dalam sebuah jamaah ataupun mujtama Islami, ya. Ya, begitulah cara mempraktekkan ayat ke-12 ini, betapapun sudah mansukh, ya. Memang sudah mansukh, tapi, ya, esensinya masih harus dilakukan, ya. Pentingnya memiliki pemimpin, hormati, menjunjung pemimpin, ya, tanpa melihat sosok pemimpin itu sendiri, ya, tapi melihatnya lebih kepada urgensinya pemimpin, manfaatnya menghadapi pemimpin, ya. Maka kalau tidak seperti itu, manusia itu kalah sama tawon, kalah sama semut, ya, yang ada pemimpinnya. Qalat namlah ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum, ya. Ya. Semut aja kalau sudah kata ratu semutnya masuk, ya, ke liang-liang kalian, ya, semuanya sudah siap kalau masuk. Tawon aja begitu. Kalau kata ratu tawonnya, sana cari, ya, cari yang manis untuk bahan cari madu, semua bergerak cari madu, ya. Takhidhi minal jibali buyutan wa syajari wa mimma ya'rishun. Maka ketika manusia mau seperti itu, maka wajar jika Allah puji dengan istilah dzalika khairul lakum wa athhar. Itu akan bawa kebaikan bagi kamu dan kesucian. Ya, khusus kesucian hati dan kesucian jiwa, ya. Tidaklah orang itu mau menghormati pemimpin, ya, kecuali orang itu ada kebersihan hati, ya. Dan terkadang, ya, kondisi manusia dengan mungkin kesederhanaannya, mungkin dengan keawamannya, itu justru bisa berdampak dzalika khairul lakum wa athhar. Ya. Karena biasanya yang agak bawel, ya, di dalam menghormati menjunjung pemimpin itu justru ketika orang itu diberi suatu kemampuan yang lebih menonjol dari orang beriman yang lain, ya. Apa kecerdasan, apa ketokohan, apa kekayaan. Nah, itu yang suka membuat orang
Kenapa saya harus tunduk sama dia? Kenapa saya harus jadi pengikutnya dia? Saya juga berhak kok jadi pemimpin. Saya juga punya peluang nih jadi pemimpin. Akhirnya umat jadi tidak solid menghadapi orang-orang seperti itu. Ya. Karena itu Allah katakan athhar, ya. Kalau kamu bisa tunduk kepada seorang pemimpin, ya, terlebih kamu itu punya kemampuan yang sebenarnya layak juga menjadi pemimpin, ya. Tapi tetap tunduk, nah, itu berarti khairul lakum wa athhar. Ya. Seperti dalam dirimu ada kebaikan dan dalam dirimu ada kesucian. Ya. Maka terhadap orang-orang yang enggan bersedekah untuk bertemu dengan Rasulullah, sehingga dia menunda pertemuannya dengan Rasulullah nanti aja dah, ya. Walaupun dia nggak pernah mengira kalau ayat itu akhirnya dihapus, ya. Diganti lah maksudnya, ya, diganti. Penggantinya mana? Ya ayat 13-nya. Ya. Ayat 13-nya ini membatalkan perintah sebelumnya. Ya. Tapi pembatalannya dengan menegur keras. Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Ya. Kalau bahasa kita itu apa ya? Gitu aja kamu nggak mau bersedekah. Gitu ya. Asfaqtum. Al-isfaq itu adalah al-khawfu, ya, min husulil al-waqi' al-mu'lim, ya. Pastinya asfaqtum itu sebuah kekhawatiran manusia apabila melakukan sesuatu, ya, takut berdampak yang nggak bagus. Ya. Kenapa nggak jadi infak? Aduh, saya kalau berinfak ini anak saya belum dibelikan ininya apa seragamnya, apa keperluan lainnya, ya. Ya. Jadi ada ketakutan, ya, ntar nggak bisa memberi makan anaknya, ntar nggak bisa memenuhi kebutuhan anaknya, ya. Atau mungkin bagi suami khawatir tidak terpenuhi kebutuhan keluarganya, itu disebut dengan al-isfaq. Ya. Sehingga ayat ini dengan istilahnya taubih, ya, ya, menegur dengan bernada kecaman. Ya. Gitu aja kamu khawatir, ya, sekedar bersedekah untuk bertemu dengan Rasulullah, kamu khawatir ini khawatir itu. Ya. Itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Asfaqtum, ya. Masa gara-gara bersedekah, ya, untuk bertemu dengan Rasulullah kamu punya pertimbangan ini, pertimbangan itu, ya. Makanya jangan melihat kepada konten amalnya, ya, tapi melihatlah siapa yang merentahkannya, ya. Untuk apa sedekah itu, ya. Kan latihan menjunjung tinggi keberadaan pemimpin, ya, supaya kehidupan kaum muslimin menjadi lebih solid, ya, kalau terbiasa, ya, siap mendengar dan siap taat kepada pemimpinnya. Ya. Fa idza lam taf'alu, jika kamu memang enggak mau melakukan, wa taballahu 'alaikum, Allah juga akan mengampuni kalian. Ya. Allah akan mengampuni kalian. Fa aqimus shalah, hendaklah kamu tegakkan salat, ya. Wa atuz zakah, hendaklah kamu, ya, menunaikan zakat, membayarkan zakat. Wa ati'ullah wa rasulah, dan melaksanakan semua ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Ya. Jadi di sini ada
perintah beramal soleh, ada janji wataballahu alaikum. Ya. Untuk sebuah teguran karena enggan bersedekah saat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tarbiyah ammahnya, ya, tarbiyah secara keseluruhannya adalah pentingnya orang beramal itu, ya, segera mengkonversi amal-amal soleh yang ditinggalkan dengan amal yang lain. Ya. Jika kita sebutlah misalnya, ya, berhalangan terus untuk puasa sunnah misalnya, ya, maka kesehatan dan yang lain sebagainya, maka hendaklah kamu unggulkan dirimu dalam amal soleh yang lain, ya. Ya. Atau mungkin tadi malam berhalangan qiyamul lail, unggulkan kamu dengan salat duha dengan jumlah yang lebih banyak. Ya. Inilah yang dimaksud dengan fa'aqimus sholata wa atuz zakat. Supaya apa? Supaya ada taballahu alaikum. Supaya Allah memberi taubat kepada. Ya. Memberi taubat itu gimana? Ya. Memberi taubat wa taballahu alaikum. Ya. Intinya adalah Allah akan menolongmu, akan terus kembali. Tabah kan artinya kembali. Allah akan terus menolongmu untuk selalu kembali kepada Allah. Ya. Ya. Kan kamu tadi sudah nggak mau melaksanakan sedekah. Ya. Tapi kalau kamu konversi dengan amal yang lain, insya Allah Allah akan membuat kamu tetap di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dalam bentuk amal-amal yang lain. Ya. Sehingga jangan sampai gara-gara enggan bersedekah bertemu dengan Rasulullah, dampaknya malah menjauh dari amal-amal yang lain. Ya. Cuma gara-gara nggak tilawah satu hari, terus dampaknya jadi malas berzikir, jadi akhlak berubah, jadi malas bersedekah dan lain sebagainya. Ya. Karena itu satu amal yang ditinggalkan segera dikonversi dengan amal yang lain supaya apa? Taballahu alaikum. Ya. Supaya Allah tetap mempertahankan kamu di dalam ketaatan-ketaatannya sehingga kamu menjadi manusia yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Prinsip-prinsip inilah yang selalu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, wabil khusus dalam bentuk bersedekah, ya. Adalah Umar bin Al-Khattab apabila mungkin ketinggalan sholat berjamaah maka dia bersedekah, ya. Prinsip ini juga diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang menzihar istrinya, ya. 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 Dengan istilah puasa misalnya, faman lam yajid fasiyam syahrain mutatabi'ain. Ya. Walaupun ini istilahnya kafarah, ya, maka menjadi bagus orang yang mau mengkafarah dirinya, ya. Mengkafarah dirinya. Ya. Semalam saya tidak qiyam, saya mau mengkafarah diri bersedekah. Saya mengkafarah diri karena semalam tidak qiyam, saya akan baca hari ini 2 juz misalnya, ya. Sehingga dalam kondisi prinsip-prinsip seperti ini orang beriman selalu di dalam ketaatan, ya, kepada Allah, bahkan ketaatannya meningkat, ya. Ya. Ya, istilahnya kehilangan satu kesempatan, tapi karena semangatnya untuk mengkafarah diri malah bisa menemukan, ya, 2, 3, 4 ketaatan yang lain. Ya. Nah, itulah prinsip fa'id lam taf'alu. Fa'id lam taf'alu, ya.
wa taballahu alaikum fa aqimus salata wa atuz zakat. Ya. Jadi dalam bahasa Arab taballahu alaikum itu aslinya adalah jumlah i'tirabiyah. Ya. Jumlah i'tirabiyah itu artinya susunan kata yang disisipkan. Maksudnya disisipkan itu apa? Andai kata nggak ada, itu juga sudah cukup. Ya. Andai kata nggak ada. Jadi ayat aslinya berbunyi begini. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Ya. Kalau kamu nggak bisa melaksanakan, ya udah istilahnya imbangilah dengan amal soleh yang lain, yaitu aqimus shalah wa atuz zakah wa athi'ullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Tapi karena di balik ungkapan ini ada sesuatu yang juga urgen, ya, maka Allah sisipkan. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu atau dalam penulisan narasi, ya, tulisan yang sifatnya naratif kan suka ada garis, ya, garis kiri kanan, ya. Fa idlam taf'alu seret wa taballahu alaikum seret faqimus shalah. Ya. Nah, itu dalam penulisan jurnalis biasanya apa? Ya, itu ungkapan sisipan. Arabnya jumlah i'tiradiyah. Ya. Ternyata jumlah i'tiradiyahnya juga tidak kalah pentingnya, ya, dengan perintahnya. Perintahnya fa'aqimus sholata wa atuz zakah. Ya. Sisipannya wa taballahu alaikum. Artinya kalau kamu punya prinsip kehilangan kesempatan beramal, maka saya harus menggantinya dengan amal-amal yang lain, tapi kamu juga mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya pertolongan dari Allah agar kamu selalu menjadi manusia yang selalu kembali kepada Allah walaupun sedang kehilangan satu peluang amal soleh, apakah karena sakit, apakah karena teledor, apakah karena futur dan lain sebagainya. Ya. Baik jamaah rahmakumullah, sampai di sini kaji kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.